Cincang Rumah Sakit Wahidin barusan ini gempa. Ini situasi sekarang pasien pada dilarikan keluar. Gempa. Suasana rumah sakit Bantaeng dilanda goyang gempa. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah salatullah salamullah. Karena gempa, karyawan semua keluar. Saya tuh berkantor di lantai 4 di sudut sebelah kiri. Awalnya memang saya juga tidak percaya. Pada awal saya percaya, tapi begitu kira-kira setengah menit dan kaca mulai terbang-terbang, hanya juga mulai berdiri dari kursi. Oh, jadi ada getaran kaca, Pak, ya? Ada getaran kaca, tapi tidak sampai retak gitu. Setelah Bapak mengetahui sadar bahwa ada gempa, Bapak bagaimana, Pak? Ya, saya berdiri beranjak melalui tangga darurat, jadi tidak melalui lift ya. Ya. Dan terserah tidak panik lah. Karyawannya bagaimana, Pak, teman-teman? Semua sudah dievakuasi, semua yang pakai baju putih semua. Tidak ada yang tersisa di atas. Siapa? Ya, makasih Pak Anwar, Pak. Terima kasih. Sementara itu, siswa SDN Sudirman juga guru-gurunya berhamburan keluar dari gedung sekolah. Mereka sangat khawatir karena gedung SD Sudirman sudah berusia lebih dari 35 tahun. Seharusnya pemerintah setempat segera mengambil langkah untuk kelayakan gedung SD Sudirman. Mangkokers, ada beberapa ayat Al-Quran yang mengangkat 2 kali kasus gempa bumi dalam masa berbeda di masa lampau, telah meluluh lantakan negeri dan umat yang ditimpa. Di antaranya terdapat dalam surah Al-A'raf dengan lafaz yang sama, masing-masingnya ayat 78 tentang kasus gempa yang menimpa umat Nabi Saleh, yang artinya, karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Mangkokers, hikmah dari ayat-ayat tersebut di atas semoga dapat mengingatkan manusia terutama muslim untuk melirik kasus gempa sebagai sebuah ibrah atau pelajaran. Pertama, gempa bumi bukan hanya masa sekarang, tetapi telah terjadi di masa lampau dan bisa jadi akan terjadi lagi di masa datang. Lalu hikmah seperti itu memberikan kesempatan kepada manusia untuk meningkatkan kehati-hatian dan bahkan mendeteksi saat-saat akan terjadinya gempa sebagai upaya menghindari bahaya yang lebih fatal. Jadi kamu lagi di mana? Tadi? Di atas motor langsung goyang? Ada. Kedua, gempa bumi terjadi di luar kemampuan manusia atau makhluk lainnya. Gempa bumi mutlak terjadi atas kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati menurut teori para ahli dan ilmuwan disebabkan gunung meletus atau pergeseran lempeng bumi dan sebagainya, semua itu tidak lain dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terbukti lemah bila dikaitkan dengan peristiwa alam, maka semua wajib berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Doa kita, gempa bumi yang terjadi dapat dilalui dengan penuh kesabaran dan menjadi sebuah koreksi bahan diri. Berlindung kita kepadanya dari sifat berputus asa dari rahmatnya. Mangkokers, yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku ini dirahmati Allah dan tidak disiksa di akhirat. Akan tetapi siksaan mereka di dunia berupa fitnah-fitnah, gempa bumi, peperangan, dan musibah-musibah. Hadis riwayat Abu Daud.